Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kami akan mempresentasikan hasil tugas besar mata kuliah Sistem Informasi dengan studi case yang kami ambil dari jurnal yang berjudul Web Based Inventory and System Information Indonesian MSMA Study Case. Sistem ini berfokus pada pengembangan aplikasi inventory dan penjualan berbasis web yang berfokus dengan UMKM, cik-cik, meat shop and frozen food. Izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan saya sendiri Aljanur Ibrahim dengan NIM 2305166000338. Dengan saya Aisyah Nuristia dengan NIM 23051661037. Dengan saya Dia Protunada dengan NIM 2305166014. Cik-Cik Meat Shop and Frozen Food adalah sebuah UMKM yang bergerak di bidang penjualan produk frozen food seperti daging sapi, ayam, ikan, nugget, sosis, bakso, dan saus. Perusahaan ini mulai berdiri sejak tahun 2019 dan awalnya merupakan usaha rumahan. Hingga saat ini, Cik-Cik Meat Shop telah berkembang menjadi supplier bagi retail hotel, restoran, dan catering atau horeca. Dengan omset mencapai kurang lebih 4 miliar rupiah per tahun, UMKM ini memiliki 9 karyawan dengan pembagian tugas 2 kepala bagian, 1 warehouse dan delivery, 1 admin menangkap produksi, serta 5 staf lainnya. Namun demikian, seluruh kegiatan pencatatan masih dilakukan secara manual menggunakan Excel dan tulisan tangan. Berdasarkan analisis proses bisnis, ditemukan bahwa hampir seluruh aktivitas operasional masih berjalan secara manual. Pencatatan stok masuk dilakukan menggunakan Excel atau kertas, sementara stok keluar sering tidak tercatat sehingga menyebabkan selisih. Transaksi penjualan dicatat menggunakan nota kertas dan juga laporan penjualan disusun secara manual sehingga rawan hilang dan juga tidak akurat. Selain itu, UMKM ini juga belum memiliki database pelanggan sehingga proses pelayanan memerlukan waktu yang lebih lama. Dari hasil analisis features terdapat beberapa masalah utama, yaitu yang pertama performance, di mana proses berjalan dengan sangat lambat dan sering terjadi adanya double recording. Yang kedua yaitu information, di mana stok tidak akurat karena pencatatan tidak secara real time dan sering terjadi selisih. Yang ketiga yaitu economics, di mana laporan penjualan tidak lengkap sehingga sulit melakukan evaluasi. Yang keempat yaitu adalah kontrol, di mana tidak adanya kontrol terpusat yang berpotensi menyebabkan human fraud. Dan yang kelima adalah efisiensi, di mana penggunaan nota manual sering menyebabkan pemborosan waktu dan pemborosan biaya. Keenam yaitu adalah service, di mana ketiadaan database pelanggan memperlambat sistem pelayanan dan permasalahan ini berdampak langsung pada operasional perusahaan. Selisih stok menghambat pengambilan keputusan pembelian, data transaksi tidak lengkap, laporan menjadi lambat, serta resiko kehilangan data menjadi sangat tinggi. Kebutuhan fungsional adalah fungsi utama yang harus dijalankan oleh sistem. Berdasarkan jurnal dan hasil analisis kebutuhan fungsional sistem meliputi yang pertama yaitu manajemen pengguna. Sistem harus dapat menambah, mengubah, dan menghapus user serta mengatur hak akses master admin, dan kasir. Yang kedua yaitu manajemen produk. Sistem harus dapat mengelola data produk, kategori, unit, dan menampilkan stok secara otomatis. Yang ketiga yaitu manajemen stok. Sistem harus mencatat stok masuk dan memperbarui stok berdasarkan transaksi. Yang keempat yaitu manajemen pelanggan. Sistem harus mencatat dan memperbarui data pelanggan. Yang kelima yaitu ada transaksi penjualan. Sistem harus memproses transaksi dengan menghitung total otomatis serta mencetak invoice dalam bentuk PDF. Yang keenam yaitu laporan. Sistem harus dapat menghasilkan laporan penjualan tertentu serta mengekspor laporan ke Excel atau PDF. Kebutuhan non-fungsional menggambarkan kualitas yang harus dimiliki oleh sistem agar bekerja secara optimal. Untuk sistem ini, kebutuhan non-fungsional meliputi yang pertama ada keamanan, yaitu login sesuai username dan juga password, serta role-based access control. Yang kedua ada usability, yaitu tampilan antarmuka sederhana dan mudah digunakan oleh semua peran pengguna.
Yang ketiga ada performance, yaitu sistem mampu melakukan transaksi dan update stok secara real time. Yang selanjutnya ada reliability, yaitu sistem stabil dan tidak mudah mengalami error. Yang selanjutnya ada scalability, yaitu sistem dapat ditingkatkan untuk penambahan fitur di masa depan. Yang selanjutnya ada portability, yaitu bisa diakses melalui browser di berbagai perangkat. Dan yang terakhir ada maintainability, yaitu dibangun menggunakan framework kode Igniter untuk memudahkan pemeliharaan. Untuk menentukan prioritas pengembangan sistem, digunakan metode Moskow. Kategori must have berisi fitur wajib seperti login, manajemen stok, transaksi penjualan, laporan, dan database pelanggan. Kategori should have meliputi notifikasi stok, cetak invoice otomatis, dan dashboard grafik. Kategori could have mencakup fitur tambahan seperti retur barang, sementara untuk yang won't have adalah fitur yang tidak dikerjakan dalam proyek ini, seperti mobile app dan integrasi marketplace. Konteks diagram menggambarkan batasan sistem dan hubungan antara sistem dengan entitas eksternal. Dalam kasus ini terdapat 3 entitas utama, yaitu master admin, admin, dan kasir. Master admin mengelola user dengan melihat laporan. Admin mengelola data produk, kategori, unit, stok masuk, dan pelanggan. Dan kasir mencatat transaksi penjualan dan mencetak invoice. Semua data yang dimasukkan oleh masing-masing entitas mengalir ke sistem informasi, inventory, dan penjualan. Dan sistem memberikan keluaran berupa informasi stok, rincian transaksi, serta laporan. Di FD level 0 menjelaskan gambaran umum aliran data dalam sistem. Terdapat 5 proses utama, yaitu yang pertama ada proses login, yang kedua mengelola data master, yang ketiga mengelola inventory, yang keempat transaksi penjualan, dan yang kelima yaitu membuat laporan. Masing-masing proses terhubung dengan data store seperti tabel user, product, customer, incoming stock, sales, dan sales detail. Di FD level 0 ini menggambarkan bagaimana input ditangani oleh sistem dan bagaimana data diproses serta disimpan. Pada DFD level 1, proses transaksi penjualan diuraikan dengan lebih detail. Pertama, kasir memilih produk dan jumlah pembeliannya. Sistem kemudian melakukan perhitungan total harga berdasarkan data produk. Setelah itu, kasir melakukan konfirmasi pembayaran. Sistem menyimpan data transaksi ke tabel sales dan sales detail serta menghasilkan invoice dalam format PDF. Pemecahan proses ini menunjukkan bagaimana data bergerak dari input hingga menjadi output berupa nota penjualan. Untuk alur user flow-nya, yaitu yang pertama kasir membuka sistem, nanti akan login dan memasukkan password dan juga username. Lalu sistem akan menampilkan halaman utama. Selanjutnya kasir akan memilih transaksi dari menu utama. Selanjutnya sistem akan menampilkan halaman transaksi. Kemudian kasir memilih produk yang dibeli pelanggan beserta jumlah kuantitinya. Lalu sistem akan menampilkan rincian dari transaksi. Kemudian kasir akan mengonfirmasi pembayaran dengan mengklik pay. Selanjutnya sistem akan menampilkan form pembayaran produk. Lalu selanjutnya kasir akan memasukkan tanggal transaksi, memasukkan nama pelanggan, dan juga kasir selanjutnya akan finalisasi transaksi dengan klik pay untuk mencetak struk dan juga menyimpan data. Lalu akan dipencet close dan pembayaran selesai. Saya akan menjelaskan tampilan UI design yang telah kelompok kami buat. Yang pertama, ini adalah tampilan login. Pengguna memasukkan username dan password sesuai role masing-masing, seperti admin, kasir, atau master admin. Desain dibuat simple agar mudah digunakan, dengan tombol forgot password jika pengguna lupa akun dan tombol login untuk masuk ke sistem. Selanjutnya, ini adalah tampilan dashboard. Setelah login, pengguna masuk ke halaman dashboard. Di sini ditampilkan ringkasan informasi seperti jumlah transaksi, grafik produk terlaris, dan data stok produk. Panel navigasi di sisi kiri memudahkan pengguna berpindah ke menu transaksi, produk dan stok, laporan, dan pengaturan. Dashboard ini membantu pemilik usaha memantau kondisi toko secara cepat. Nah, lanjut
ada tampilan transaksi. Pada halaman transaksi, kasir dapat menambahkan produk yang dibeli pelanggan. Sistem otomatis menghitung total harga dan tabel menampilkan detail seperti kode, nama, produk, harga, jumlah, dan opsi hapus. Tombol tambah digunakan untuk memasukkan item baru dan tombol bayar digunakan untuk melanjutkan ke pembayaran. Dan yang terakhir yaitu pop-up pembayaran. Ketika tombol bayar ditekan, muncul pop-up pembayaran. Kasir mengisi tanggal dan pelanggan bila diperlukan. Total transaksi muncul otomatis. Ada 3 tombol. Yang pertama, bayar untuk menyimpan transaksi. Yang kedua, bayar dan print untuk mencetak invoice. Dan yang ketiga, close untuk membatalkan. Tampilan pop-up dibuat sederhana agar proses pembayaran cepat dan minim kesalahan. Secara keseluruhan, desain UI dibuat sederhana, informatif, dan mudah digunakan untuk mendukung kegiatan operasional sehari-hari. Sekian dari penjelasan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.